jumlah kasus HIV di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tiap 100.000 kasus, terdapat 59 kematian karena AIDS. Kita bisa memutus mata rantai penularan, menurunkan jumlah kasus baru dan angka kematian ini dengan melakukan notifikasi pasangan orang yang hidup dengan HIV. Yuk ikutin panduannya! Notifikasi ini adalah pemberitahuan yang dilakukan petugas ke pasangan orang yang hidup dengan HIV. Tujuannya adalah untuk identifikasi mereka yang belum terdiagnosis. Saat melakukan notifikasi, petugas perlu cari tahu, sekaligus mengajak pasangan tersebut untuk tes HIV secara sukarela. Nah, siapa aja sih yang bisa kita tawarkan? Bisa untuk semua orang yang hidup dengan HIV dan berusia di atas 18 tahun, anak biologis orang yang hidup dengan HIV, dan pasangan orang yang hidup dengan HIV. Biar lebih mudah, kita bisa pakai bantuan warna zona prioritas. Warna merah untuk menandakan kelompok yang paling membutuhkan notifikasi. Kuning untuk yang perlu dijaga. Dan hijau untuk yang sudah baik dan perlu terus dipantau. Notifikasi ini bisa kita mulai dari berbagai kegiatan, dan penting buat kita lakukan terus-menerus untuk mendukung mereka. Tapi, gimana ya cara melakukannya? Notifikasi pasangan orang yang hidup dengan HIV dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Di awal, kita perlu mencari kontak pasien dan menggali info tentangnya. Setelah itu, berangkat. Pada saat pelaksanaan, ada 3 tahapan yang mesti kita lakukan. Pertama, tahap awal atau tahap pertemuan. Ibarat pertemuan pertama, di tahap ini, kita mulai dengan kenali diri dan bangun kepercayaan. Kemudian, perlahan berikan edukasi tentang HIV dan pengobatannya ke pasien indeks. Di sini, kita memperkenalkan notifikasi pasangan, prinsip pelayanan, dan kerahasiaan. Lalu, arahkanlah pasien menuju tahap kedua, yaitu inisiasi, di mana pengobatan ART mulai dilakukan. Di tahap ini, dukung pasien indeks dengan melakukan 4 hal ini ya. Ketiga, tahap retensi. Tahap ini penting untuk mendukung pasien biar patuh menjalani pengobatan. Terakhir, jangan lupa untuk terus pantau para pasien serta pasangan dan anaknya ya. Kalau kondisi lagi mengharuskan kita di rumah aja, notifikasi bisa kita lakuin secara online juga. Intinya, selalu mulai dengan menjalin hubungan baik dan membangun kepercayaan. Pakai bahasa yang mudah dimengerti, jangan menggurui, serta bikin lawan bicara kita ngerasa aman dan nyaman. Tetap tunjukkan profesionalitas, hormati tiap individu, jaga kerahasiaan, dan jangan menghakimi ya. Setelah itu, lakukan penilaian risiko dengan menggali pengetahuan mereka tentang HIV dan berikan informasi yang mereka butuhkan. Saat kepercayaan sudah dibangun, ajak mereka bicara dan pahami kesulitan yang mereka hadapi. Terlebih lagi, mereka juga bisa rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Misalnya kekerasan seksual, kekerasan pada anak, kekerasan pada perempuan, dan transpuan. Termasuk juga paksaan, pencemaran nama baik, dan ancaman secara di dunia nyata atau online. Kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat tiap tahunnya, bahkan di masa pandemi COVID-19. Untuk ikut bantu, korban dari kasus kekerasan fisik bisa langsung dirujuk ke layanan kekerasan yang sudah satu pintu dengan layanan kesehatan dan lembaga bantuan hukum. Tawarkan juga dukungan psikososial dan kesehatan mental, seperti layanan psikolog atau psikiater. Kalau menemukan kasus kekerasan berbasis gender online, kamu juga dapat menolong korban dengan mengakses layanan kasus kekerasan berbasis gender online. Oh iya, semua layanan yang diberikan terpusat kepada keputusan klien ya. Jangan dipaksa atas keputusan yang ingin membantu.
Selain itu, berikan langkah pencegahan kekerasan berbasis gender online dengan memisahkan akun pribadi dan publik, serta membuat kata sandi yang kuat seperti memadukan kombinasi angka, simbol, huruf kapital, dan kecil. Saat kita menemukan kasus HIV positif, penting untuk melakukan manajemen kasus. Hal ini dilakukan untuk memastikan mereka agar segera terapi ARV dan patuh pada pengobatan. Manajemen kasus bisa dilakukan dengan 5 kegiatan kunci pada periode 5 sampai 10 sampai 15 hari. 5 hari pertama sejak hasil status HIV positif, kita harus memberikan dukungan emosional, mendampingi ke layanan kesehatan, serta mencari tahu keberadaan indeks texting. Di hari ke-6 sampai ke-10, berikan dukungan penuh untuk memahami virusnya, informasi soal manfaat ARV, serta melakukan screening kekerasan berbasis gender dan verifikasi indeks texting ke layanan kesehatan. Di hari 5 terakhir, kita dukung mereka supaya terus berdaya, mandiri, dan meningkatkan kualitas hidup. Kampanye T sama dengan T juga perlu kita usahakan. Kita juga bisa pakai kalkulator manajemen kasus untuk memudahkan monitoring. Kita akan bisa tahu jumlah HIV positif, orang yang dirujuk, dan orang yang mulai pengobatan ARV. Kalkulator ini juga ngedata jumlah orang HIV yang telah terbantu, biar kita makin semangat menjangkau mereka. Untuk memudahkan notifikasi, kita juga bisa pakai pendekatan kelompok dukungan sebaya, yaitu sesama orang yang hidup dengan HIV. Pendekatan KDS ini bisa mengurangi isolasi dan stigma, serta ningkatin dukungan sosial dan kualitas hidup. Diharapkan juga, KDS bikin pasangan orang yang hidup dengan HIV mau lebih terbuka dan ikut tes HIV. Pelaksana notifikasi pasangan orang yang hidup dengan HIV juga harus melakukan pemantauan dengan pencatatan dan pelaporan. Ada 4 langkah yang mesti dilakukan pada proses ini, dengan 3 peran utama yaitu petugas penjangkauan, fasilitas layanan kesehatan, dan koordinator lapangan. Proses ini penting untuk memantau hasil notifikasi pasangan orang yang hidup dengan HIV. Karena pekerjaan teman-teman lapangan beresiko terpapar COVID-19, maka penting untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M selama masa pandemi. Salah satu cara melindungi diri adalah dengan melakukan vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah. Dengan melakukan vaksin dosis pertama dan dilanjutkan dengan dosis kedua setelah jeda waktu sesuai anjuran dokter dan jenis vaksinnya. Saat ini, program vaksinasi sudah banyak disediakan oleh pemerintah, baik di rumah sakit, puskesmas, atau di tempat-tempat publik. Namun jangan lupa, setelah divaksin, teman-teman petugas lapangan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi, itulah tahapan-tahapan yang mesti kita lakukan. Tetap semangat ya, ngebantu mereka dan menjalankan misi baik memutus rantai penularan HIV.